Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta adalah satu-satunya daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan. Salah satu bentuk keistimewaan itu adalah perubahan nama dari desa menjadi kelurahan, kecamatan menjadi kapanewon atau kemantren. Pemirsa JTV, selamat datang di acara Sarasehan. Kali ini di samping saya ada Kanjeng Pangeran Haryo Yudonegoro selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Kelurahan dan Kapanewon atau Kemantren. Selamat datang Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kanjeng? Alhamdulillah sehat. Mas Jimmy gimana sehat? Sehat Kanjeng. Oke. Kanjeng nanti bisa jelaskan tentang itu semua Kanjeng. Untuk saat ini bisa dijelaskan posisi Kanjeng saat ini di Biro Tata Pemerintahan. Ya, terima kasih Mas Jimmy. Saya di Biro Tata Pemerintahan sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan, Kapanewon, dan Kemantren. Biro Tata Pemerintahan itu ada 4 bagian, 1 Dukcapil, meliputi tugas dalam hal kependudukan di DIY, dan juga otonomi daerah, Kepala Bagian Otonomi Daerah itu terkait kerjasama, dan pemerintahan umum, dan terakhir di bagian pemerintahan kelurahan dan kelurahan. Nah, tusi saya di situ untuk pembinaan dan pengawasan di kelurahan. Kalau untuk Biro Tata Pemerintahan sendiri itu gambaran secara umum bagaimana Kanjeng? Ya, seperti namanya, Biro Tata Pemerintahan yaitu menata pemerintahan, yaitu pemerintahan khususnya di bagian saya mengurusi pemerintahan kelurahan, kapanewon, dan kemantren. Kalau ada juga di pemerintahan umum itu mengurusi dari segi legislatif dan juga mengurusi batas wilayah serta pengukuhan atau penetapan gubernur, mengurusi itu juga. Dan juga tadi yang saya sampaikan otonomi daerah, di bagian otonomi daerah itu ada kerjasama dalam negeri. Draftnya dari kita semua, dari Biro Tata Pemerintahan dan juga Dukcapil. Apakah ada perbedaan Kanjeng Biro Tata Pemerintahan di provinsi lain dengan yang ada di tempat kita selaku daerah yang mempunyai keistimewaan? Ya, prinsipnya karena kita biro, kita bicara regulasi. Berarti kita samakan dengan daerah-daerah lain terkait penataan pemerintahan yang ada di daerah masing-masing. Seberapa penting Kanjeng kelurahan atau kelurahan bagi DIY? Kelurahan bagi DIY itu sangat penting ya Mas, karena kita ketahui bahwa selain ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kita juga mempunyai Undang-Undang Keistimewaan, yang dimana pemerintahan kelurahan atau lurahnya ini adalah pemangku keistimewaan. Bedanya sama daerah lain, provinsi lain, bahwa setelah dilantik oleh bupati lurah tersebut, sorenya atau hari esoknya itu langsung dikukuhkan sama Pak Gubernur untuk menjadi pemangku keistimewaan atau garda terdepan di pemerintahan kelurahan. Jadi kelurahan itu sebagai benteng keistimewaan. Ya. Kalau bentuk hubungannya bagaimana Kanjeng dengan Pemda DIY? Apakah sama dengan pemerintah provinsi lainnya? Kalau kami dari Pemda DIY hubungannya sangat romantis Mas. Romantis karena itu romantis ada 2 kan. Makan gratis atau ini romantis dalam arti mesra, berarti hubungan kita mesra. Seperti kita ketahui bahwa Senin sampai Jumat itu biasanya lurah datang ke Biro Tata Pemerintahan, yaitu ke ruangan saya, mendiskusikan dalam segala hal tentang keistimewaan. Contohnya misalnya pertanahan, tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan. Karena pemerintahan kelurahan ini adalah garda terdepan memegang 4 pilar tersebut, 4 fondasi tersebut dari 5 dari Undang-Undang Keistimewaan. Jadi kami diskusi Senin sampai Jumat, ada aja lurah datang ke ruangan kami, dan Sabtu sampai dengan Minggu kami ada namanya Tapem Seraung. Tapem Seraung itu kami yang mendatangi kelurahan. Jemput bola. Itu menggali informasi seperti itu. Atau keluhan-keluhan seperti itu. Betul, jadi kita kalau Senin sampai Jumat biasanya lurah datang bicara terkait masalahnya. Nah, Sabtu dan Minggu kami belanja masalah yang ada di kelurahan. Belanja masalah dalam arti kata
apa sih masalah yang ada di kelurahan tersebut? Nanti kita dari tata pemerintahan akan membuat regulasi kebijakan atau kita akan bekerja sama dengan OPD terkait desa tersebut. Contoh tentang pertanahan. Banyak pertanahan yang ditata kelola oleh pemerintahan kelurahan tapi dia tidak tahu bahwa di Undang-Undang Keistimewaan itu adanya pertanahan. Sehingga kita akan kerjasama dengan Dispetaru terkait pertanahan tersebut. Gitu juga kelembagaan, gitu juga kebudayaan. Jadi kalau ditanya hubungan kami dengan kelurahan sangat harmonis. Itu sejak kapan Kanjeng program seperti itu? Apakah sudah dilakukan sebelumnya atau pada akhir-akhir ini terkait apa tentang keistimewaan? Ya, kalau kapan itu semenjak saya dilantik oleh Pak Gubernur. Itu baru ada program seperti itu? Baru saya adakan program tersebut karena begini Mas, pemerintahan kelurahan itu adalah pemerintahan yang benar-benar harus kita perhatikan. Karena selain dia menjaga pemerintahan di kelurahan, dia juga menjaga keistimewaan. Sebagai benteng itu tadi ya? Sebagai Kanjeng, benteng, karena kelurahan tersebut dibandingkan dengan daerah lain cuma menggunakan Undang-Undang Nomor 6, Mas. Kalau kita ada tambahan adalah Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan. Jadi ya cukup berat juga buat pemerintahan kelurahan memegang dua undang-undang tersebut. Oke Kanjeng. Jadi ini kan salah satunya adalah dari Biro Tata Pemerintahan, terutama yang di bidang kelurahan dan kelurahan, itu ada program pembuatan papan nama, Kanjeng, yang diberi nama Citra Loka Keistimewaan. Itu bisa diceritakan Kanjeng latar belakangnya dan seberapa penting hal itu harus direalisasikan. Baik. Citra Loka ini kita bagi 5, Mas. 1 papan nama, kedua pendopo, ketiga itu pagar, keempat itu pos kamling, dan kelima itu gapura. Nah, jadi dari Citra Loka itu baru kita lakukan ini papan nama. Kenapa kita prioritaskan papan nama? Karena sesuai dengan Pergub 2 tahun 2020 bahwa desa berganti kelurahan. Berarti namanya desa udah tidak ada lagi di DIY, tapi berganti dengan kelurahan. Papan namanya harus diganti. Betul, secara nomenklatur sesuai Pergub nomor 2 itu sudah tidak ada namanya desa. Untuk di kabupaten namanya kalurahan. Tapi kalau untuk di kota namanya kelurahan. Gitu juga dengan kecamatan. Kecamatan di kabupaten adanya Kapanewon, tapi di kota namanya Kemantren. Jadi ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu ada, itu nama tersebut yang dipakai, Mas. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, nomenklaturnya berganti jadi desa. Jadi sejak Undang-Undang Keistimewaan itu ada, kita kembalikan lagi. Itu otomatis harus berganti ya? Kita kembalikan lagi karena kita punya klausul di situ kelembagaan. Kelembagaan. Di Undang-Undang Keistimewaan itu ada namanya kelembagaan. Jadi punya hak untuk mengatur terkait hal kelembagaan pemerintahan nama apa segala gitu. Betul, tapi dengan catatan harus persetujuan juga dari Kemendagri. Tapi alhamdulillah persetujuan itu disetujui oleh Kemendagri, makanya kita merubah nomenklatur desa menjadi kelurahan. Oke Kanjeng. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selama ini, maksud dari istilah kelurahan itu sudah ada sejak dulu sebenarnya Kanjeng ya? Sebelum Indonesia merdeka itu namanya itu. Namanya memang itu ya? Iya, makanya karena kita punya undang-undang keistimewaan, yang dimana kita bisa merubah nomenklatur tersebut, akhirnya kita kembalikan ke asal muasalnya, Mas. Ada lagi nggak Kanjeng terkait perubahan itu Kanjeng untuk desa? Perubahan dalam hal? Dalam hal regulasi? Ya sebenarnya sama aja sih, Mas. Tidak ada perubahan. Tapi hanya itu nama aja ya? Nama aja. Jadi ya nama aja plus ada penambahan untuk menjaga keistimewaan itu, Mas. Para lurahnya, kelurahannya itu
Perbedaannya dia menjaga keistimewaan. Nah, yang di dalam papan nama itu apa bedanya dengan papan nama yang sudah ada kan? Nah, gini, ini menarik buat saya ya, karena setelah saya dilantik oleh Pak Gubernur, saya melihat tupoksi saya yaitu pembinaan dan pengawasan kalurahan dan kelurahan dan Kapanewon Kemantren. Saya langsung belusukan Mas ke lurah-lurah. Saya lihat model kelurahannya ini kan kalau Mas Jimmy lihat papan nama PKK beda, Iya. papan nama Pokdawis beda. Oh banyak, jadi satu kelurahan tuh ada banyak papan-papan. Nah, iya kan. Terus ada juga PKK beda, jaga warga beda, BUMK beda. Jadi itu kalau kita lihat pagarnya kan Isinya papan nama. papan nama semua. Oh, oke. Saya menilai kok tidak apa ya, kok tidak elok dilihat gitu loh. Secara estetika. Secara estetika. Sehingga kami Biro Tata Pemerintahan dan juga ada perubahan nomenklatur, kenapa nggak kita buat satu papan nama, yang tapi bisa mencakup semua. yang tadi itu, yang papan nama banyak itu kita tempelkan di papan nama besar. Sehingga kelihatannya elok. Itu satu. Kedua juga, saya menambahkan, ini inovasi ya Mas, saya menambahkan sistem informasi. Sistem informasi itu ada di papan nama tersebut. Misalnya, kalau Mas Jimmy mau ke kelurahan, itu ada di papan nama itu QR code. QR code. Jadi cukup scan aja, Mas Jimmy satu bisa melihat wilayah kelurahan tersebut itu sampai berapa kilometer. Kedua, personil, lurahnya siapa. Itu up to date? Update. Harus update Mas. Ya. Itu ada kelurahnya siapa, Jogoboyonya siapa, Cariknya siapa, minimal ada fotonya di situ Mas. Terus ketiga, APBK. Selama ini kalau saya lihat, balik lagi setelah saya belusukan, itu APBK selalunya kan di spanduk Mas. Spanduk. Dana desa sekian. Oke, ya kan? Sekarang bisa dengan QR code itu. Nah, maksud saya itu mengurangi juga Mas. Dari spanduk-spanduk itu. Itu ketiga. Terus keempat, next ke depannya kami di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta akan bekerja sama dengan OPD. Seperti Mas ketahui bahwa kita ini ada desa wisata, desa entrepreneur, desa budaya. Nah, nanti di sistem informasi itu akan kita masukkan Mas, bahwa desa ini desa wisata atau desa budaya. Kalau desa wisata, berarti kegiatannya wisatanya apa aja di sana Mas. Kalau misalnya ada apa, misalnya kayak di Merapi itu ada mobil, jeep gitu kan, buka dan tutupnya jam berapa. Jadi orang tahu, sudah secara informasi diharapkan sudah mencakup semuanya tentang potensi desa, iya. secara informasi desa. Dan yang lebih pentingnya lagi, Mas, kan kalau kebanyakan kelurahan itu Sabtu Minggu tutup. Dengan ada sistem informasi 1 kali 24 jam orang bisa mengakses. Plus 7 hari. Jadi bisa ada yang di-download juga mungkin di situ. Di-download juga dan posisinya itu pun di depan pagar, Mas. Jadi orang mau jam 12 malam pengen tahu kelurahan potensinya apa aja, tinggal di-scan aja selesai. Asal ada kuotanya, Mas. Saat ini sudah berapa desa yang sudah terrealisasi untuk papan nama? Dari 90, karena kita BKK-nya di tahun ini, kita dapat 90 papan nama yang sudah terrealisasi 61. Targetnya bulan Oktober selesai semua. Sehingga di tahun depan kami kerjasama dengan Pani Radio, alhamdulillah akan dapat 302 lagi Mas. Sehingga di tahun depan clear papan nama di daerah istimewa Yogyakarta sudah akan seragam papan nama tersebut. Dan bisa selfie juga Mas. Menurut saya ini baru di Jogja kayaknya Kanjeng ya. Insya Allah pelopor Mas. Kan istimewa. Pelopor dan itu. Pemanfaatan teknologi informasi juga ya Kanjeng. Betul. Untuk kecamatan juga Kemantren dan Kapanewon apakah dibikin seperti itu juga Kanjeng? Insya Allah akan kita kasih juga, tapi setelah kelurahan selesai. Setelah kelurahan selesai? Iya, kelurahan selesai kita akan bertahap ke Kapanewon dan Kemantren. Setelah Kapanewon Kemantren, terus provinsi bisa mungkin ke dinas-dinas juga mungkin Kanjeng ya? Ya karena tupoksi kami hanya pemerintahan kelurahan dan Kapanewon dan Kemantren, jadi ruang lingkup kita cuma sampai situ Mas. Gitu. Untuk pengelolaannya apakah bekerja sama dengan dinas lain atau? Jadi gini,
selama ini di kelurahan itu tidak ada yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi, Mas. Belum ada? Belum ada. Kalaupun ada, dia cuman nyambi. Misalnya dia sebagai staf administrasi, tapi nyambi juga sebagai PIC untuk mengupdate sistem informasi itu, kayak website. Nah, nanti kami akan sosialisasikan ke kelurahan bahwa akan ada satu struktur yang membidangi PIC sistem informasi tersebut, Mas. Selama ini belum ada yang struktur untuk PIC itu belum ada ya? Untuk spesifik PIC itu belum ada. Belum ada. Biasanya disambi. Dia sebagai administrasi staf juga menyambi untuk sistem informasi itu. Oke, menarik sekali Kanjeng. Jadi sebenarnya informasi ini yang sebenarnya ditunggu masyarakat terkait dengan papan nama. Karena kan ada yang bertanya, apa sih papan nama kok bikin papan nama, kenapa nggak bikin biasa aja? Ternyata kita di balik itu kita tidak tahu bahwa di situ ada banyak sekali manfaat atau inovasi yang mungkin untuk orang-orang yang belum mengerti itu menjadi sebuah hanya hiasan. Iya. Dan yang jelas bisa selfie, Mas, sekarang. Kan papan nama itu kita kaji, Mas. Ada 4 pilar, 4 pendopo di situ, warnanya seperti apa, itu benar-benar kearifan lokal yang kita pakai. Oke, karena kita terbatas oleh waktu Kanjeng dan kita pikir ini sudah cukup untuk memberikan informasi. Closing statement Kanjeng, apa harapan dan gagasan dari Kanjeng pribadi untuk pengelolaan kelurahan ke depannya Kanjeng? Baik, kalau saya terkait kelurahan, potensi di kelurahan khususnya di ini banyak sekali. Jadi kalau saya lihat lurah-lurah yang ada di Yogyakarta ini dan Cariknya, ini kan anak muda semua, Mas. Jadi inovasi-inovasi yang melibatkan sistem informasi ini harus dikembangkan. Jangan cuma dipendam, dieksplor. Jadi benar-benar harus dilakukan. Dan kedua, bahwa kelurahan ini berbeda dengan kelurahan yang lain, daerah lain, yaitu untuk memangku keistimewaan. Jadi kalau kami, Pemda DIY, terus mendorong apa kebijakan-kebijakan di pemerintahan kelurahan, khususnya juga di BUMKAL. Kami akan dorong selalu dari Pemda DIY. Oke Kanjeng, matur nuwun. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di acara Sarasehan. Sampai jumpa di acara Sarasehan berikutnya.